Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajar Saputra, mahasiswa Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang, Fakultas Teknik Informatika. Kali ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai tugas machine learning, mengenai eh, SVM atau Support Vector Machine. Jadi di sini saya ingin memberikan praktikum yaitu implementasi SVM untuk klasifikasi data breast cancer dan efisiensi energi menggunakan scikit-learn. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah yang pasti kita mempelajari algoritma support vector machine sehingga kita bisa lebih paham dalam proses aplikasinya, dalam proses training maupun testingnya kita lebih memahami mengenai algoritma SVM ini. Kemudian melakukan klasifikasi data menggunakan Python dan scikit-learn. Kemudian mengevaluasi performa model menggunakan confusion metric maupun classification report. Dan yang pasti kita bandingkan hasil pada dua dataset yang berbeda. Adapun dataset yang saya gunakan, yang pertama ini adalah dataset yang mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Teman-teman, ini dataset yang umum digunakan pada proses praktek implementasi algoritma SVM. Yang pertama adalah dataset Breast Cancer Wisconsin dataset. Jadi ini dataset bawaan dari Scikit-learn dengan 569 data yang terbagi ke dalam 30 fitur dan dua kelas yaitu malignan dan benign. Benign. Kemudian untuk rules-nya nanti data dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama untuk training dengan persentase sebesar 75%. Kemudian yang testing sebesar 25%. Artinya memang dalam hal ini training lebih besar dari testing. Dan dataset yang kedua yaitu dataset efisiensi energi terhadap output produksi. Ya, jadi untuk dataset ini merupakan simulasi yang menggunakan perintah make classification dari scikit-learn juga dengan total data yang dijadikan untuk sampel sebanyak 1.000 data yang terbagi menjadi 5 fitur dan dua kelas. Adapun kelasnya itu adalah tidak efisien untuk 0 dan 1 efisien untuk kelas 1. Sama untuk rules-nya, kali ini rules-nya berbeda dengan dataset yang pertama. Untuk training ini 70% dan testing 30%. Kemudian ada tambahan untuk model SVM dengan kernel RBF. Nah, ini merupakan flow proses dari support vector machine training. Yang pastinya yang pertama dari input data training, kemudian labeling class dan feature, kemudian menentukan support vector, dan yang berikutnya adalah optimasi hyperplane. Selanjutnya, margin maksimum apabila iya, maka model SVM otomatis langsung menjadi output terbentuk dalam hal ini. Apabila belum, akan dilakukan optimasi hyperplane ulang sampai mendapatkan model SVM yang sesuai maupun yang diinginkan. Nah, kemudian ini adalah proses training untuk SVM. Jadi ini flow prosesnya. Yang pertama adalah input data training dan analisis feature, menemukan support vector, kemudian mencari hyperplane optimal dan menghasilkan model SVM yang diinginkan. Di mana ini dari semua flow proses ini akan dikerjakan oleh machine learning. Kecuali input data training, nanti pasti ada kalanya mungkin kita input secara manual untuk datasetnya atau juga bisa menggunakan fungsi make classification. Artinya jika kita menggunakan fungsi itu, maka semua flow proses ini akan dikerjakan oleh machine learning. Kemudian yang berikutnya ini adalah ilustrasi hyperplane yang pada SVM.
di mana ini menunjukkan bahwa kelas positif ditandai dengan bulatan biru muda, kemudian untuk kelas negatif ditandai dengan bulatan merah. Kemudian untuk bulatan muda dengan ada outlier garis bulat juga, itu merupakan support vector atau garis supportnya. Kemudian yang garis di tengah ini adalah hyperplane atau deviation boundary dan margin. Ya, garis putus-putus ini merupakan margin, margin maksimum maupun margin minimum. Jadi hyperplane ini memisahkan dua kelas dengan sebaik mungkin. Margin adalah jarak antara hyperplane dengan titik terdekat dari masing-masing kelas. Kemudian support vector adalah titik data yang paling dekat dengan hyperplane dan menentukan posisi hyperplane. Tujuan FVM adalah mencari hyperplane dengan margin maksimum, artinya nilainya yang tertinggi. Ini merupakan hyperplane SVM pada dataset kanker yang sudah saya proses. Jadi ini keterangannya adalah hyperplane merupakan batas keputusan yang dibentuk oleh algoritma SVM untuk memisahkan kelas malignan maupun benin dengan fitur min radius dan min tekstur. Untuk area berwarna menunjukkan hasil klasifikasi model, sedangkan titik dan tanda silang merepresentasikan data training dan testing. Kemudian untuk implementasi SVM dan hasil dari dataset breast cancer Wisconsin diperoleh untuk confusion metric itu eh, hanya sedikit saja mal atau miss atau kesalahan dalam pembuatan data prediksi ini dari total semua data yang digunakan. Adapun untuk jumlah kelas ini malignan yaitu kanker ganas dan benign kanker kanker jinak. Untuk akurasi model mencapai 99%, hampir sempurna. Dan untuk precision, recall, dan F1 score berada pada kisaran 98 sampai 99%. Untuk model mampu mengklasifikasikan data malignan dan benign dengan tingkat kesalahan yang sangat rendah. Seperti yang saya katakan tadi, hanya dua tingkat kesalahan. Dan yang berikutnya adalah implementasi SVM dan hasil dari dataset energi yang menggunakan eh, perintah make classification. Itu ini adalah flow prosesnya. Jadi make classification ini adalah perintah untuk membuat dataset simulasi. Kemudian diperoleh hasil jumlah data, feature, dan kelasnya. Termasuk nanti setelah itu proses splitting data, kemudian training model SVM menggunakan kernel RBF, kemudian prediction data testing dan evaluasi model, serta classification report dan confusion metric. Nah, ini untuk akurasi dari testingnya menggunakan kernel RBF mampu menghasilkan data efisiensi energi dengan akurasi 95%, menunjukkan performa yang baik dalam membedakan kelas efisien dan tidak efisien. Dan untuk dibuktikan dengan diagram confusion metric, di mana hanya ada 16 kesalahan prediksi dari total data yang digunakan. Nah, ini perbandingannya, perbandingan dari kedua dataset yang saya gunakan untuk proses training ini. Untuk yang paling menonjol adalah di akurasi ya. Untuk breast cancer mencapai 99%, untuk efisiensi energi tercapai 95%, at least walaupun mereka terpaut 4%. Artinya dengan algoritma SVM ini mencapai akurasi yang cukup baik. Bahkan untuk dataset breast cancer ini hampir dikatakan sempurna. Walaupun belum menyentuh 100%, tapi untuk pengkategorian sebagai data atau proses prediksi, ini merupakan hasil yang tertinggi. Jadi tadi ya, kan saya menggunakan kernel RBF. Jadi mengapa kernel RBF ini saya gunakan? Jadi RBF ini saya jelaskan sedikit, merupakan radial basis function dalam algoritma SVM. Jadi
Kenapa saya memilih RBF sebagai kernel untuk menguji dataset efisiensi energi? Karena kemampuannya memetakan data ke ruang berdimensi lebih tinggi, sehingga sangat efektif mengatasi hubungan data yang bersifat non-linear dan kompleks tanpa mengorbankan beban komputasi yang berlebihan. Artinya, kernel ini membantu untuk meringankan proses training dan testing data yang sangat besar jumlahnya, jumlah datanya, agar proses machine learning tidak membebani perangkat yang kita gunakan. Jadi, itu mungkin yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan see you next time. Jangan lupa share dan like maupun subscribe apabila kalian suka video ini. See you.